Satu hal yang tidak bisa kita pungkiri atau sangkali di dalam hidup kita adalah bahwa rasa takut dan khawatir itu kerap kali mampir di dalam hidup kita. Kalau mampir saja lalu pergi, mungkin baik-baik saja. Tetapi bila ia parkir di dalam alam pikir kita, ini menjadi masalah yang tidak mudah untuk ditangani. Masalahnya kita seringkali bukan saja mengizinkan rasa takut dan khawatir itu mampir di dalam alam pikir kita, tetapi yang sering terjadi kita izinkan rasa itu untuk parkir di pikiran kita. Yang berarti kalau dia parkir di alam pikir kita, dia sudah menyetir hidup kita. Dia yang mengendalikan kita, bukan kita yang mengendalikan dia. Karena itu ibarat seperti setir untuk sebuah kendaraan. Khawatir itu patut dan dapat kita setir untuk supaya tidak kita yang disetir olehnya. Pertanyaannya adalah kita harus setir khawatir kita itu kemana? Tentu saja bukan sekedar menyetir untuk lalu membiarkan dia pergi, tapi kita mau menyetir khawatir kita itu menuju kepada satu hal yang baik, yaitu kepada Sang Maha Hadir. Karena itu kita penting untuk memahami tentang makna setir khawatir ini. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Dua bagian Sabda Tuhan yang menjadi motivasi dalam hidup kita yang kerap kali khawatir. Pertama saya bacakan dari 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Lalu Filipi 4 ayat 8-9, ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dua bagian Sabda Tuhan ini ditulis oleh satu orang yang sama, yaitu Rasul Paulus. Di dalam surat kepada Timotius, ini adalah surat personal sekaligus pastoral buat seorang yang bernama Timotius, anak rohani Rasul Paulus. Dalam rangka mempersiapkan Timotius menjadi pelayan Tuhan di Efesus, maka Rasul Paulus mengingatkan dia untuk begitu banyak hal yang penting memotivasi Timotius agar bisa maju melewati berbagai macam lembah-lembah kekhawatiran hidupnya. Timotius masih sangat muda dan tidak berpengalaman, dan dia kerap kali menjadi sosok pribadi yang penakut, mudah takut terhadap apapun juga. Karena itu, Paulus merasa perlu untuk mengingatkan tentang satu makna penting dan iman yang kuat yang harus dimiliki oleh Timotius, yaitu bahwa Allah memberikan kepadanya bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini merupakan satu resep jitu sekaligus modal yang penting untuk Timotius melangkah maju. Begitu pula bagi setiap kita hari ini yang sedang ada dicekam ketakutan dan kekhawatiran, entah akan hari esok, entah berbagai macam penyakit, atau kondisi-kondisi bumi dan dunia ini yang sedang menuju kepada kepunahan. Betapa pentingnya kalimat dari Rasul Paulus tadi. Tuhan beri kita bukan roh takut, tapi roh yang memunculkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jelas sekali bahwa kekuatan Tuhan, kasih Tuhan, dan ketertiban yang dari Tuhan itu akan mampu menyingkirkan segala macam ketakutan yang ada di dalam diri kita. Tapi pertanyaannya, di manakah sebenarnya ketakutan itu bercokol? Di manakah ketakutan itu parkir
bukan sekedar mampir dalam hidup manusia. Dia ada di alam pikir kita. Inilah kuncinya. Dan inilah yang Paulus juga sempat katakan kepada jemaat di Roma untuk supaya setiap orang percaya berubah oleh pembaruan budinya. Berarti akal budi yang harus bermula itu diubah, baru kehidupan kita bisa berubah. Jangan kita mau ubah tampak luar saja, dandani tampak luar saja, tapi alam pikir kita masih alam pikir yang lama, penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan atau hal-hal yang menjatuhkan kita tidak semangat lagi. Karena itu, senada dengan itu, Paulus juga bilang kepada jemaat di Filipi, jadi akhirnya saudara, semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kuncinya ada di pikiran kita. Dan inilah sebenarnya sebuah wadah yang seringkali kekhawatiran parkir di sana. Untuk itu Paulus merasa perlu mengingatkan bahwa takut dan khawatir yang mampir di alam pikir kita harusnya mampu kita setir, bukan dia yang menyetir kita. Kita harus menyetir rasa takut dan khawatir kita itu justru untuk menghampiri Tuhan Sang Maha Hadir. Daripadanya lah damai sejahtera itu bersumber. Dan daripadanya lah damai sejahtera itu dicurahkan untuk selalu menyertai hidup kita. Kuncinya ada sekali lagi di pikiran kita yang sudah diparkiri oleh khawatir yang begitu berat. Kita harus singkirkan itu dengan menyetir rasa khawatir kita, menyetir rasa takut kita kepada Allah Sang Maha Hadir. Karena dialah yang mampu mengubah alam pikir kita jadi tahir dan berpikir benar, seperti yang Paulus katakan di dalam Filipi 4 tadi. Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Paulus tidak sedang mengajarkan positive thinking sesungguhnya. Tetapi ini sebuah pikiran yang progresif, di situ ada kebenaran. Kita tidak diminta membohongi diri kita dengan mensugesti diri, semua baik-baik saja, semua baik-baik saja. Tidak, tetapi pikiran kita harus dipenuhi dengan sebuah kebenaran. Kalau memang susah, katakan susah. Kalau memang senang, katakan senang. Semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar dan disebut kebajikan serta patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan bukan saja memikirkannya, dikatakan apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah diterima, apa yang sudah didengar, dan apa yang sudah dilihat, lakukanlah itu. Paulus motivasi kita, firman Tuhan memotivasi kita hari ini untuk mengubah pola pikir kita. Jangan biarkan rasa khawatir dan takut itu parkir lama-lama di alam pikir kita. Singkirkan segera bersama dengan Tuhan yang memampukan kita untuk menyetir rasa khawatir kita, bukan kita disetir oleh rasa khawatir itu. Kita yang menyetir rasa khawatir itu untuk menghampiri Sang Maha Hadir. Dan kalau Sang Maha Hadir kita alami dalam hidup kita, maka Dia sumber damai sejahtera itu menyertai kita, dan kita akan mampu melewati lorong-lorong kehidupan yang di depan sana tampak gelap, mengkhawatirkan dan menakutkan. Tapi bersama dengan Tuhan Sang Terang Abadi, damai sejahtera Tuhan menyertai kita, kita akan melangkah maju dengan kekuatan Tuhan. Kuncinya sekali lagi di alam pikir kita. Singkirkan segala khawatir, jangan biarkan dia parkir, tapi setir dia menuju kepada Allah Sang Maha Hadir. Dan khawatir serta segala macam ketakutan di dalam kasih Tuhan itu akan dipunahkan. Karena Allah tidak pernah memberikan kita roh ketakutan atau kekhawatiran, tetapi kekuatan, kasih, dan ketertiban. Selamat andalkan Dia, hidup dalam bijaksananya, hidup dalam hikmatnya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Amin.